Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hidayatul Makfiroh. Saya berasal dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Saya berasal dari kelas F1 Akuntansi dengan nomor NIM 1805520170. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang pengauditan mengenai peristiwa kemudian menurut standar audit 560. Nah, tujuan saya membuat presentasi ini adalah sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SEMMA KCA CPA. Nah, untuk teman-teman semua, mari kita langsung ke pembahasannya. Nah, pokok pembahasan dalam presentasi ini terdapat 7 pokok. Yang pertama yaitu ruang lingkup standar audit 560. Yang kedua yaitu peristiwa kemudian. Yang ketiga yaitu tanggal efektif. Yang keempat yaitu tujuan auditor dalam standar audit 560. Dan yang kelima yaitu definisi tentang istilah yang ada dalam standar audit 560. Yang keenam yaitu ketentuan dalam standar audit 560. Dan yang terakhir yaitu materi penerapan dan penjelasan lainnya. Nah, pembahasan yang pertama yaitu mengenai ruang lingkup standar audit 560. Standar audit atau SA 560 ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di kemudian hari dalam suatu audit atas laporan keuangan. Nah, pembahasan materi yang selanjutnya yaitu peristiwa kemudian. Nah, laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak sekali kerangka laporan keuangan secara khusus merujuk pada kedua peristiwa ini. Kerangka keuangan tersebut biasanya mengidentifikasikan dari 2 jenis peristiwa. Nah, peristiwa yang pertama yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada saat tanggal laporan keuangan, dan jenis peristiwa yang kedua yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Nah, teman-teman semua, di sini kita akan membahas jenis peristiwa satu persatu. Nah, jenis peristiwa yang pertama tadi biasanya terjadi saat realisasi aktiva akhir tahun yang dicatat seperti piutang dan persediaan pada jumlah yang berbeda dari yang dicatat. Jadi di sini dapat kita ketahui bersama bahwa antara jumlah persediaan yang asli dengan yang ada di catatan itu berbeda. Kemudian penyelesaian estimasi kewajiban akhir tahun yang dicatat seperti perkara pengadilan atau litigasi dan jaminan produk pada jumlah yang berbeda dari yang dicatat. Nah, kemudian jenis peristiwa yang kedua ini biasanya terjadi saat penerbitan obligasi jangka panjang atau saham preferen atau saham biasa. Nah, kemudian pembelian suatu perusahaan.
Kemudian yang terakhir yaitu kerugian dari bencana akibat kebakaran atau banjir. Nah, biasanya ini sering terjadi suatu peristiwa seperti kebakaran gedung atau banjir yang terjadi itu sangat jauh dari prediksi kita. Nah, ini kemudian bisa masuk ke dalam jenis peristiwa, dalam peristiwa kemudian jenis kedua. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai tanggal efektif. Standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal, yaitu pada tanggal 1 Januari 2013, yaitu membahas untuk emiten, kemudian pada tanggal 1 Januari 2014, yaitu untuk entitas selain emiten, dan kemudian untuk entitas dini dianjurkan untuk menggunakan entitas selain emiten. Nah, tujuan auditor dalam standar audit 560 adalah untuk yang pertama yaitu memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jadi di saat ini laporan keuangan yang dibuat oleh auditor tadi dicocokkan dengan laporan keuangan perusahaan. Nah, semisal terjadi selisih, maka wajib dilakukan penyesuaian. Nah, semisal tidak terjadi selisih, maka auditor wajib menggunakan laporan yang berasal dari perusahaan tersebut. Kemudian merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut kemudian menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Nah, yang kedua ini mengarah pada laporan keuangan yang diketahui auditor itu berbeda dari laporan keuangan yang dibuatnya pada tanggal tersebut. Nah, pada tanggal tersebut juga auditor wajib langsung mengganti laporan auditnya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu definisi istilah yang terdapat dalam standar audit 560. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa makna istilah yang terdapat dalam standar audit 560 ini terdapat beberapa. Yang pertama yaitu saat tanggal laporan keuangan, kemudian pada saat tanggal pengesahan laporan keuangan, kemudian tanggal laporan auditor, kemudian peristiwa kemudian, dan yang terakhir adalah tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu istilah yang tadi ya. Nah, istilah yang pertama yaitu mengenai tanggal laporan keuangan. Nah, di sini arti dari istilah tanggal laporan keuangan tersebut yaitu tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Kemudian, makna dari istilah tanggal pengesahan laporan keuangan yaitu tanggal yang pada saat itu, semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk atas catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa dia telah bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Hal ini terdapat dalam referensi para A2. Kemudian yaitu tanggal laporan auditor. Nah, makna dari istilah tanggal laporan auditor ini yaitu tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Nah, hal ini terdapat dalam referensi para A3. Kemudian, makna istilah yang keempat yaitu tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Makna istilah ini yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditan bagi pihak ketiga. Nah, di sini bagi pihak ketiga itu bisa
seperti pemerintah, akuntan pengajar, investor. Nah, laporan keuangan digunakan pemerintah ini berkaitan dengan pajak. Kemudian laporan keuangan berkaitan dengan akuntan pendidik, yaitu biasanya digunakan untuk siswa-siswa dalam mempelajari laporan keuangan perusahaan. Kemudian laporan keuangan juga digunakan untuk para investor yang akan berinvestasi atau menanamkan modalnya di dalam perusahaan tersebut. Nah, kemudian istilah yang terakhir yaitu mengenai peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian yaitu peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Jadi peristiwa kemudian ini terjadinya di antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Nah, pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai ketentuan dalam standar audit 560. Dalam Peraturan Standar Audit 560 ini terdapat peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Nah, bagaimana jika auditor menemukan masalah seperti ini? Maka jika auditor menemukan masalah seperti ini, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Nah, pengungkapan ini terdapat dalam referensi para A6. Nah, selanjutnya yaitu auditor harus melakukan prosedur yang diisyaratkan oleh paragraf 6 sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai. Auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, yaitu auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Kemudian, auditor meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Nah, hal ini terdapat dalam referensi para dalam A9. Kemudian, auditor membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas kelola entitas. Yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut dan risalah hasil rapatnya yang belum tersedia. Nah, pengungkapan ini terdapat dalam referensi para pada A10. Kemudian yang terakhir yaitu membaca laporan keuangan interim terakhir entitas jika ada. Nah, di sini juga menjelaskan bahwa jika auditor sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang diisyaratkan oleh paragraf yang ke-6 dan ke-7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan, auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Ketika pada poin ke-6, ke-7, ke-8 telah terlaksana, maka terdapat satu poin tambahan yaitu representasi tertulis. Nah,
Dalam hal ini, auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Nah, di sini kita akan membahas fakta yang kedua, yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Nah, jika auditor mengalami hal seperti ini, maka auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor, tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta ditemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama, membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, maka auditor harus meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Nah, apa hal yang terjadi jika manajemen mengubah laporan keuangan? Maka, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka yang harus dilakukan auditor adalah melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Dan yang kedua yaitu kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf 12 meliputi memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan audit baru dan menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Nah, kemudian terdapat bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang diisyaratkan pada paragraf ke-11 poin I. Berkaitan dengan perubahan tersebut, dalam kasus seperti ini, auditor harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan atau terdapat dalam referensi para dalam poin A12. Kemudian, auditor wajib menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan, suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Kemudian teman-teman, jika dalam beberapa yurisdiksi manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu
auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau data yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi auditor, yakni bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka jika laporan auditor belum disahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang diisyaratkan dalam Standar Audit 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Dan jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga. Nah, tadi telah saya jelaskan pihak ketiga itu bisa seperti pemerintah, investor, masyarakat, akuntan publik, akuntan pendidik, dan lainnya. Sebelum perubahan yang diperlukan dibuat, jika laporan keuangan diterbitkan, kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan tersebut. Nah, fakta yang selanjutnya yaitu fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kemudian menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Dan yang terakhir yaitu meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Nah, lalu bagaimana jika manajemen mengubah laporan keuangan? Maka, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Kemudian, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkannya sebelum bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Kemudian, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku, yaitu memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru, dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih dari awal pada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Kemudian, ketika kondisi dalam laporan paragraf ke-12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang diisyaratkan oleh paragraf ke-12. Kemudian, auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf lain-lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkannya sebelum dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Kemudian, jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna melakukan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun
Dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Nah, kemudian kita akan membahas materi penerapan dan penjelasan lainnya. Nah, ruang lingkup dalam materi penerapan dan penjelasan lainnya yaitu ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain, setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran berakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf ke-6 dan juga ke-7 yang dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran yang berakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Nah, teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang definisi. Definisi yang pertama yaitu mengenai tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan. Sebagai contoh, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan entitas mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Kemudian definisi yang kedua yaitu tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termaksud bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk yang di dalamnya adalah catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Kemudian, definisi yang ketiga yaitu tanggal penerbitan laporan keuangan. Tanggal penerbitan atas laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Kemudian, definisi yang terakhir yaitu pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerapan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggalan laporan keuangan auditan, dan laporan auditan atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Nah, materi selanjutnya yaitu peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Nah, tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Prosedur audit yang diisyaratkan dalam paragraf 6 mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi
penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan oleh paragraf ke-6 dan ke-7 adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain dan mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Kemudian, dalam paragraf ke-7 menjelaskan prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor diisyaratkan untuk melakukan prosedur menurut paragraf ke-6. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim baik untuk tujuan internal maupun eksternal yang disiapkan atau risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat, prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atau buku dan catatan yang tersedia, termasuk rekening koran bank. Paragraf A8 memberikan contoh beberapa hal tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh auditor dalam rangkaian permintaan keterangan ini. Kemudian, sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang diisyaratkan oleh paragraf ke-7, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perkiraan arus kas, dan laporan manajemen yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelum yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim atau mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian tersebut mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kemudian terdapat permintaan keterangan. Nah, permintaan keterangan ini dalam standar audit 560 terdapat dalam referensi paragraf ke-7 poin B. Nah, bunyinya yaitu seperti berikut. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin dipengaruhi oleh laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Apakah komitmen baru, penarikan hutang atau jaminan yang telah terjadi? Apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Kemudian, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang seperti penerbitan saham atau surat hutang baru atau suatu perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Kemudian, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir seperti jenis peristiwa kedua yang tadi. Kemudian, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Kemudian, apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Kemudian, apakah suatu peristiwa telah terjadi, mungkin akan terjadi, yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan dalam kasus sebagai contoh jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan.
Kemudian, apakah peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Dan kemudian yang terakhir adalah apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang membaca risalah rapat. Nah, membaca risalah rapat di sini terdapat dalam referensi paragraf ke-7 bagian C. Pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Nah, dalam hal ini, dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Nah, materi yang selanjutnya adalah fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Nah, seperti yang dijelaskan dalam Standar Audit 210, syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa poin-poin. Nah, poin pentingnya yaitu penggunaan tanggal ganda, kemudian tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen yang terdapat dalam referensi paragraf 13, kemudian pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik, kemudian tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor. Nah, hal ini terdapat dalam referensi paragraf 13B, kemudian fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Nah, dalam fakta yang diketahui oleh auditor ini terdapat beberapa poin penting seperti pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik, kemudian tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor. Nah, teman-teman, kita telah sampai pada ujung presentasi. Saya meminta maaf apabila selama presentasi terdapat salah tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Nah, maka dari itu, besar harapan saya, pemaparan materi yang telah saya sampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Tikubang, Unisbank Semarang, Entrepreneurial IT Best University.